Ya, malam ini kita akan merenungkan dari Wahyu pasal yang ke-18, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ya, ini adalah satu bagian yang menunjukkan kepada kita tentang keadaan Babel. Ya, saya akan membacakan dulu ke-8 ayat ini. Di dalam pasal yang ke-18 ayat yang pertama kitab Wahyu berbunyi demikian. Kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia. Dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosa yang telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan. Dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan pencampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu segala malapetakanya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ya, kita malam ini akan melihat sesuatu yang juga merupakan gejala yang kita hadapi baik di dalam sejarah manusia maupun di dalam hati manusia pada hari ini, bahwa manusia mempunyai suatu mitos, ya, suatu keyakinan seolah-olah dia akan tinggal di dalam dunia ini untuk selama-lamanya. Nah, ini yang merupakan pemikiran Babel, ya, kota besar yang dihancurkan itu. Jadi kita melihat dia banyak orang mengira bahwa kesehatannya akan bertahan selamanya, ya. Bahkan kadang-kadang kita akan mendengar adanya konsep-konsep teologi kemakmuran yang mempunyai pandangan-pandangan yang salah, menganggap penyakit itu sebagai akibat dosa, sehingga kalau dosa tidak diakui, penyakitnya tidak akan sembuh. Jadi seolah-olah kita setelah percaya tidak akan mempunyai penyakit, ya. Padahal itu adalah sesuatu yang salah. Ada juga orang menganggap sumber daya mereka akan bertahan selama-lamanya, ya, sehingga mereka berusaha untuk mendapat dan mendapat untuk diri sendiri, mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Ya, ada seorang pernah berkata demikian. Katanya ada suatu survei bertanya kepada 3 golongan orang, yang paling miskin, yang sedang, dan yang paling kaya. Ya. Berapa banyak mereka inginkan untuk ditambahkan kepada apa yang sudah mereka miliki, katanya. Jawabannya sama, 10%. Bagi yang miskin, mereka merasa kalau mereka mendapat 10% lagi, itu akan lebih baik. Bagi yang menengah juga demikian, kalau dapat 10% lagi, itu akan lebih baik. Yang kaya juga demikian, tidak merasa cukup. Kalau dapat 10% lagi, itu akan lebih baik. Jadi banyak orang selalu menganggap sumber daya yang dia dapatkan di dalam hidupnya akan bertahan selama-lamanya, kesehatannya akan bertahan selama-lamanya,
Ya, kita juga mendengar ada cerita-cerita mengatakan ada raja yang ingin mencari obat yang bisa membuat dia hidup selama-lamanya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, inilah yang juga kita baca tentang Babel yang besar ini, yang menyombongkan diri di hadapan Allah. Nah, itu mengingatkan kita apa yang dikatakan oleh Yakobus pasal yang keempat ayat yang ke-14, ada orang berpikir mereka akan pergi ke sini, ke kota Anu untuk melakukan ini dan itu. Tetapi Tuhan dalam firman-Nya mengingatkan bahwa kita tidak mengetahui hari esok kita. Ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, apa yang kita rencanakan, apa yang kita simpan itu tidak mungkin akan bertahan lama. Nah, ini adalah penipuan si jahat untuk membuat kita merasa seolah-olah dunia ini adalah tempat tinggal yang kekal sehingga tidak akan memikirkan kebutuhan kerohanian kita. Tapi kita bersyukur sebagai orang Kristen, Tuhan mengingatkan kita bahwa dunia ini hanya tempat yang bersifat sementara dan kita hanya musafir-musafir yang berjalan di dalam dunia ini. Jadi di dalam pasal yang ke-18 ini kita kembali melihat kenyataan akan pemikiran yang demikian yang begitu kuat di dalam Babel yang mempengaruhi banyak orang yang mengikuti konsepsi yang salah ini. Ini adalah suatu penipuan atau khayalan yang tidak mendatangkan hasil apa-apa. Nah, di dalam pasal yang ke-16 ya kita sudah berbicara tentang bagaimana Tuhan menghukum Babel yang besar itu pada waktu cawan yang ketujuh dituangkan. Berarti sekali lagi secara kronologi penghakiman dan penghancuran Babel sudah terjadi ya kalau menurut kronologi sudah terjadi di dalam pasal yang ke-16. Sekali lagi kita mengatakan ada sisipan, 5 kali sisipan ya. Ini adalah merupakan sisipan yang panjang 2 pasal lebih yang menjelaskan kepada kita tentang kota Babel ini. Jadi pada waktu kita membahas dari pasal yang ke-17 ayat yang pertama, kita melihat seolah-olah ya itu kembali kepada keadaan sebelum Babel dihancurkan. Padahal Babel kalau menurut kronologi Babel dihancurkan pada pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 pada waktu cawan yang ke-7 dituangkan. Akan tetapi pasal yang ke-17 membawa kita kepada satu penjelasan tentang bagaimana keadaan Babel itu. Jadi pasal yang ke-16 memberitahukan kepada kita Babel itu dihancurkan, tetapi tidak memberitahukan kepada kita bagaimana caranya dihancurkan, apa yang terjadi setelah dihancurkan, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi pasal yang ke-17 menjelaskan mengapa, menjelaskan pasal ke-17 dan 18 ya, menjelaskan mengapa dihancurkan, bagaimana cara dihancurkan, apa yang terjadi setelahnya dan sebagainya. Jadi ini merupakan 2 pasal yang cukup panjang yang menjelaskan tentang kota Babel. Nah, mengapa Tuhan memakai begitu banyak pasal untuk menjelaskan, karena itu adalah musuh yang terjadi di akhir zaman, juga konsepsi-konsepsi mereka pada hari ini ya seperti yang dikatakan oleh Yohanes di dalam suratnya bahwa antikristus spirit yaitu roh-roh antikristus itu saat ini sudah ada di dalam dunia ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang patut kita perhatikan, kita harus lebih berhati-hati di dalam menghadapinya. Jadi di dalam pencatatan tentang wahyu ini, Tuhan memakai 2 pasal ini untuk menyelipkan, ya, untuk menyisip, untuk memberikan sisipan penjelasan
tentang Babel yang dihancurkan itu. Nah, di dalam pasal yang ke-17, ya, di dalam beberapa minggu sebelumnya kita sudah melihat bahwa Babel yang besar itu merupakan pusat daripada agama, ya. Apakah itu berada di tepi Sungai Efrat, kota Babel, ya, yang dulu, ataukah itu merupakan suatu lambang tentang keagamaan? Ya, Alkitab tidak menjelaskan. Tetapi yang jelas itu akan menjadi pusat keagamaan, di mana semua orang akan menganggapnya itu adalah Allah yang mereka sembah. Mereka akan menentang Kristus dan mengikuti antikristus. Mereka akan menyembah kepada antikristus melalui penipuan-penipuan yang dilakukan oleh nabi palsu. Jadi di dalam pasal yang ke-17 kita sudah melihatnya dari segi keagamaan daripada kota Babel. Nah, sekarang di dalam pasal yang ke-18 kita melihat dari segi ekonominya, ya, dari segi politiknya kita akan melihat bagaimana keadaan kota Babel dijelaskan. Merupakan suatu kota komersial yang tinggi, merupakan suatu kota bisnis, merupakan suatu kota industri. Nah, itu konsepsi tentang agama, konsepsi tentang komersial itu ada di dalam Babel. Apakah itu merupakan satu tempat atau merupakan suatu konsep yang menyeluruh, yang menggabungkan manusia keseluruhan, kita tidak tahu, ya. Nah, ini merupakan perdebatan di dalam dunia teologi. Nah, kita tidak akan masuk ke dalam situ karena kalau kita ikut membahas, mungkin kita tidak tahu sampai kapan akan selesai untuk membahas akan kitab Wahyu ini. Ya, nah, di dalam pasal yang ke-18 ini kita melihat ada 4 bagian yang sangat penting. Nah, dua bagian itu akan kita bahas pada hari ini, yaitu ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita melihat tentang prediksi, ya, kejatuhan kota Babel yang besar itu. Dan kemudian di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8, di situ kita akan melihat himbauan Tuhan supaya umatnya memisahkan diri dari Babel. Jadi itu adalah suatu nasihat yang Tuhan berikan. Kemudian kita melihat di dalam ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 akan kita bahas minggu depan, ya, yaitu kita akan melihat reaksi terhadap kejatuhan Babel, ya. Dan kemudian di dalam pasal yang ke-18 ayat yang ke-21 sampai 24 kita akan mendapatkan gambaran kenabian tentang kehancuran kota ini dan juga akan melihat dengan lebih jelas keadaan perdagangan yang ada yang akan terjadi di kota Babel itu. Baik, kita akan pertama-tama melihat di dalam pasal yang ke-18 ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga. Kita akan melihat prediksi yang diberikan tentang kejatuhan daripada kota Babel. Sekali lagi, ya, di sini di dalam pasal yang ke-18 berbicara tentang prediksi, tetapi di dalam pasal yang ke-16 sudah berbicara tentang Babel itu sudah dihancurkan. Ya, jadi ini bukan sesuatu yang berada di dalam kronologi, ini hanyalah sesuatu yang menolong kita mengerti bagaimana dan mengapa kota besar ini dihancurkan. Nah, di dalam ayat yang pertama kita melihat ramalan tentang atau suatu nubuatan, ya, tentang bagaimana kota Babel itu jatuh, ya, dinubuatkan oleh malaikat itu. Kemudian di dalam ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga kita melihat ada 4 alasan, ya, mengapa
kota Babel itu dihancurkan. Nah, ada seorang penulis, dia pada waktu membahas akan alasan-alasan mengapa kota Babel itu dihancurkan. Dia menghubungkan dengan keadaan dunia pada hari ini, dan khususnya karena dia tinggal di Amerika, dia hubungkan dengan negara Amerika, dia menemukan bahwa tren-tren atau budaya-budaya yang sedang ada di dalam kehidupan orang-orang Amerika ini sangat mirip dengan apa yang dijelaskan di dalam kota Babel. Jadi dia mengatakan bagaimana keadaan Amerika 50 tahun yang akan datang, itu kita tidak tahu ya, apakah itu akan merupakan juga sasaran penghakiman Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan juga ya, karena tren-tren budaya, situasi-situasi yang sedang terjadi di Amerika itu sangat mirip dengan nubuatan-nubuatan tentang alasan mengapa kota Babel itu dihancurkan. Ya, jadi nanti pada waktu kita melihatnya, kita akan melihat bahwa keadaan-keadaan tersebut kelihatannya muncul di sana-sini. Ya. Sehingga dengan mempelajari kitab Wahyu ini kita dipersiapkan. Pada waktu kita melihat mengapa hal ini bisa terjadi, mengapa hal yang demikian bisa terjadi, kita tidak kaget. Ya, kita tidak kaget, tetapi kita siap untuk melihat bagaimana Tuhan akan bertindak menghadapi manusia-manusia yang hidup jauh daripada Tuhan, manusia-manusia yang hidup menentang Tuhan. Baik, di dalam ayat yang pertama dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi kita melihat suatu pandangan ya daripada kota Babel itu, di mana ada malaikat yang sungguh-sungguh memiliki cahaya yang luar biasa ya, yang terangnya itu muncul ya. Nah, kita sekali lagi, apakah ini dia muncul di tepi sungai Efrat, kota Babel yang lama, ataupun dia itu muncul di dalam di tengah-tengah manusia yang menyembah, mengikuti akan Babel yang besar, baik secara agama maupun secara ekonomi, ya kita tidak tahu ya apakah itu di satu tempat atau itu merupakan satu konsepsi sistem yang mengelola keagamaan, pusat bisnis dan sebagainya. Alkitab tidak mengatakan ya. Cuma dikatakan kemudian daripada itu ya. Itu seolah-olah sesuatu yang terjadi di dalam kronologi ya. Kemudian daripada itu memang itu terjadi di dalam kronologi, tetapi tidak ada di dalam kronologi yang dituliskan ya di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu mempunyai satu kronologi yang menunjukkan tentang rentetan apa yang akan terjadi. Kemudian ada sisipan. Nah, sisipan itu juga ada suatu kronologinya sendiri. Ya, karena kemudian daripada itu. Ini adalah sambungan daripada pasal yang ke-17 minggu lalu yang kita bahas bersama-sama tentang bagaimana kota Babel yang merupakan suatu kota di mana pusat keagamaan, yang di mana antikristus melawan Allah itu terjadi. Ya, itu adalah sesuatu yang berlanjut ya daripada apa yang ada di dalam situ. Kemudian dikatakan di sini seorang malaikat ya, turun dari surga, yang mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Jadi itu adalah utusan daripada Tuhan yang sungguh-sungguh mempunyai kekuasaan yang besar. Ya, jadi malaikat memang utusan daripada Tuhan, dan malaikat juga ada yang
dipakai oleh Tuhan dengan lebih luar biasa dibandingkan dengan yang lain. Sama seperti manusia, ada yang sangat dipakai Tuhan, ada juga yang dipakai Tuhan dengan cara yang berbeda, tetapi yang paling penting adalah kesetiaan kita terhadap tugas yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Ya, satu hari kita akan bertemu dengan Tuhan, yang Tuhan lihat adalah kesetiaan kita. Tuhan lebih mementingkan siapakah kita dibandingkan dengan apa yang kita lakukan. Artinya bagaimana kecenderungan hati kita terhadap Tuhan itu lebih penting daripada kuantitas yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu melakukan apa-apa, ya, tetapi kita melakukannya sesuai dengan hati, beban, dan panggilan yang telah Tuhan percayakan. Nah, dikatakan malaikat besar itu datang dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Nah, kedatangannya untuk apa? Kedatangannya itu untuk membawakan suatu pengumuman. Jadi dikatakan di dalam ayat yang kedua di sini, dan ia berseru dengan suara yang kuat, katanya, sudah rubuh Babel, kota besar itu. Dan ia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat dan tempat bersembunyi semua roh-roh najis dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Jadi kita melihat di sini suatu seruan tentang kejatuhan daripada kota Babel. Kejatuhannya adalah karena mereka sudah rusak. Ya. Dikatakan di sini mereka telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat. Dan kalau kita melihat kembali di dalam perjanjian lama, ya di dalam Yesaya pasal yang ke-21 ayat yang ke-9, kita melihat adanya suatu kesamaan di dalam kedua ayat ini. Nah, di dalam Yesaya pasal yang ke-21 ayat yang ke-9 itu berbicara tentang Babelonia. Tetapi kita tahu bahwa di dalam suatu nubuatan ada penggenapan yang terjadi pada zaman itu, dan juga ada penggenapan yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, dan penggenapan yang terjadi pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jadi ayat ini juga demikian, dikatakan lihat itu sudah datang sepasukan orang, pasangan-pasangan orang berkuda, lalu berserulah ia, katanya, sudah jatuh Babel, dan segala patung berhalanya telah diremukkan dan bertaburan di tanah. Ya, jadi ini adalah suatu nubuatan yang terjadi pada waktu itu, ya. Secara literal boleh dikatakan itu terjadi pada Babel yang kuno, tetapi juga akan terjadi di Babel yang disebutkan di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ini, ya. Jadi itulah kondisi daripada Babel itu. Nah, ada orang mencoba untuk menjelaskan, karena di sini dikatakan keruntuhan Babel itu menjadi kediaman roh-roh jahat. Mereka mengatakan kemungkinan itu adalah kota Yerusalem, ya, kemungkinan itu adalah kota Roma, ya, dan ada yang bahkan mengatakan mungkin itu Las Vegas dan sebagainya. Nah, kita tidak tahu, ya, tapi yang jelas Alkitab tidak menyebutkan secara literal di mana tempat kota itu. Sekali lagi, itu yang jelas dia merupakan suatu sistem keagamaan dan juga merupakan suatu sistem ekonomi yang sangat kuat, ya. Tetapi dia jatuh. Nah, mengapa Tuhan menghancurkan, ya? Mengapa Tuhan menghancurkan akan kota Babel itu? Nah, tadi saya katakan di dalam pasal yang kedua, di dalam pasal yang ke-18 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga, di situ menunjukkan 4 alasan.
menunjukkan 4 alasan mengapa kota Babel itu jatuh, ya, mengapa kota Babel itu jatuh. Sorry, tadi tiba-tiba terputus kelihatannya. Iya, silakan Pak. Ya, baik. Ya, jadi kita melihat alasan yang pertama, ya, di dalam pasal yang kedua dikatakan bahwa Babel itu adalah kota yang sudah rubuh. Karena apa? Karena ia telah menjadi kediaman roh-roh jahat, ya, roh-roh jahat yang uh, yang menentang Allah, yang tidak menyembah kepada Allah. Nah, ini mengingatkan kita akan mimpi daripada Nebukadnezar. Ya, di dalam Daniel pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga dikatakan, pada tahun yang kedua pemerintahan Nebukadnezar, bermimpilah Nebukadnezar, karena itu hatinya gelisah dan ia tidak dapat tidur. Lalu raja menyuruh memanggil orang-orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim untuk menerangkan kepadanya tentang mimpinya itu. Maka datanglah mereka dan berdiri di hadapan raja. Kata raja kepada mereka, "Aku bermimpi dan hatiku gelisah karena ingin mengetahui mimpi itu." Jadi kita melihat di sini, ya, raja bermimpi, dia tidak datang kepada orang yang benar, dia datang kepada orang-orang dikatakan berilmu, ahli jampi, ahli sihir, dan para kasdim. Itu adalah keadaan kota Babel yang dinubuatkan akan runtuh oleh Yesaya pasal yang ke-21 tadi itu, ya. Jadi Yesaya pasal yang ke-21 menubuatkan tentang keruntuhan karena pada waktu itu mereka lebih cenderung pergi menyembah kepada roh-roh yang tidak menyenangkan Tuhan. Nah, di sini kita juga melihat bahwa Babel yang jatuh itu pertama-tama karena mereka telah menyembah kepada roh-roh. Nah, kediaman roh-roh sudah merajalela di kota Babel. Ya, artinya di dalam dunia yang sudah sangat tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi hari ini kita juga melihat bagaimana keadaan manusia. Ya, keadaan manusia adalah karena manusia sudah kelihatannya semakin jauh daripada Tuhan. Ya. Di dalam Daniel pasal yang keempat ayat yang ke-12 juga mengatakan daun-daunnya indah, buah-buahnya berlimpah-limpah, padanya ada makanan bagi semua yang hidup, di bawah binatang-binatang di padang mencari tempat bernaung, dan dahan-dahannya bersarang, burung-burung di udara dan segala makhluk dapat mendapatkan makanan daripadanya. Jadi di situ menunjukkan tentang bagaimana Babel itu dengan mengandalkan kepada roh-roh yang jahat itu mereka menjadi sangat berlimpah-limpah. Ya, itu juga yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ayat yang kedua, ya, yang nantinya kita akan membahas lebih lanjut tentang kondisi finansial ataupun komersial mereka yang mengandalkan Babel, yaitu mengandalkan cawan yang mereka minum bersama dengan dia, atau menunjukkan tentang situasi sensual mereka. Ya, lalu kita melihat di dalam ayat yang ketiga dikatakan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Nah, ini adalah alasan yang kedua. Ya, mengapa Babel itu dihancurkan oleh Tuhan? Ya, karena di situ dengan sangat jelas dikatakan bahwa Babel ini telah merusak bangsa-bangsa.
Dia mabuk dengan bangsa-bangsa. Di dalam Yeremia juga menunjukkan kepada kita Babel yang tadinya merupakan piala emas di tangan Tuhan telah memabukkan seluruh bumi. Ya, bangsa-bangsa yang ada di bumi ini dimabukkan, dibuat gila oleh anggurnya. Nah, itu adalah sesuatu perbuatan yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Nah, kalau kita melihat hari ini, ya manusia begitu mengejar akan materi-materi sehingga kadang-kadang kita melihat ada manusia-manusia yang sungguh-sungguh memakai segala cara ya untuk mendapatkan kekayaan, dan itu juga sesuatu perbuatan yang sangat menyedihkan hati Tuhan. Jadi ini adalah sesuatu yang terjadi, dosa yang terjadi, yang sangat menyedihkan hati Tuhan, yang mengakibatkan Tuhan menghancurkan Babel. Karena bangsa-bangsa di dalam dunia ini, raja-raja di dalam dunia ini, pedagang-pedagang di dalam dunia ini dibuat kacau dengan sistem yang mereka lakukan. Ya, jadi kita ada seorang penafsir menghubungkan ini dengan Babel yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Ya, kita tahu pada waktu itu pembangunan Menara Babel itu sebenarnya bukan hanya merupakan suatu konstruksi atau suatu bangunan saja, akan tetapi itu merupakan suatu konsepsi keagamaan yang menentang Allah. Mereka ingin menjadi sama dengan Allah. Mereka merupakan jadi kota Babel di dalam Kejadian pasal yang ke-11. Itu sebenarnya merupakan pusat keagamaan yang pertama. Ya, karena apa? Karena disitulah mereka mulai untuk hidup menentang Allah, menyembah kepada sesuatu yang bukan Allah, berhala itu yang ditinggikan. Nah, pada waktu Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka, maka konsepsi yang pertama yang mereka miliki untuk bersama-sama membangun Menara Babel itu sudah tersebar. Dengan tersebarnya mereka ke seluruh bumi dan membawa bahasa yang berbeda-beda, tetapi konsepnya sama. Ya, jadi konsepnya sama. Itulah sebabnya di dalam pasal-pasal sebelumnya kita membaca ya bahwa Babel itu merupakan pelacur dan ibu daripada pelacur. Karena apa? Pelacur yang dimaksudkan di sini adalah berhala yang disembah oleh manusia, ya, ataupun manusia yang tadinya harus menyembah Allah, menyembah kepada sesuatu yang lain selain daripada Allah, ya. Penyelewengan di dalam hubungan antara manusia dengan Tuhan. Nah, pada waktu Babel dikacaukan bahasanya, maka semua orang tersebar kemana-mana. Konsep tentang membangun Babel, Menara Babel, yaitu ingin menyembah kepada berhala lain itu disebarkan, ya, dibawa pergi bersama-sama dengan tersebarnya manusia. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa itulah ibu daripada semua pelacur, artinya ibu daripada semua penyembah-penyembah berhala. Dan nantinya semua orang akan datang berkumpul kembali di tempat Babel yang dicatat di dalam Kejadian pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Nah, ini keyakinan banyak orang, ya. Tapi Alkitab tidak dengan sangat jelas mencatat yang demikian, sehingga kita tidak akan memaksa diri. Ya, saya hanya ingin memberikan sedikit informasi tentang bagaimana pandangan sebagian orang tentang akan konsep yang demikian itu. Kemudian kita melihat yang dikatakan di sini, ya, mereka Babel itu dengan anggur hawa nafsunya, ya. Jadi kita melihat suatu keadaan spiritual yang bercampur baur dengan masalah alkohol, yang bercampur baur dengan masalah sensual, yang bercampur baur dengan masalah percabulan, ya.
semua menjadi sangat kacau, ya. Membuat rasio manusia menjadi rusak, ya. Kita tahu alkohol itu akan memabukkan manusia, akan mempengaruhi kemampuan manusia untuk mengambil keputusan, akan mempengaruhi kesehatan manusia, akan mempengaruhi akan hubungan antara manusia satu dengan yang lain. Jadi semuanya itu akan sangat merusak keadaan manusia. Dan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, bukan hanya manusia pada umumnya yang akan dihancurkan, ya. Bahkan dikatakan di sini raja-raja di bumi, ya. Dikatakan pedagang-pedagang di bumi. Semua secara moral itu dirusak oleh Babel. Itulah sebabnya Tuhan mau menghancurkan Babel, karena di dalam dunia ini kelihatannya pengaruhnya sudah terlalu besar, ya, terlalu jauh, sehingga akan sangat mempengaruhi, ya. Jadi di dalam ayat yang ketiga ini kita melihat bahwa amoralitasnya itu sudah begitu mempengaruhi bangsa-bangsa yang ada di dalam seluruh dunia ini, sehingga hal-hal yang demikian itu sudah harus diberhentikan. Nah, itulah sebabnya Tuhan saat itu mulai bertindak untuk memberhentikan segala aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Babel, ya. Dan memang sudah saatnya Tuhan akan menghancurkan dunia ini, ya. Nah, seperti juga dikatakan nanti di dalam pasal yang sama, ayat yang ke-28, dan di dalamnya terdapat darah nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan darah semua orang yang dibunuh di bumi. Jadi raja-raja yang mengikut dia, para pedagang-pedagang yang mendapatkan kekayaan secara sensualitas daripada dia, karena mengikuti apa yang dia ajarkan, ya, hidup sesuai dengan apa yang dia inginkan, ya. Jadi kita melihat di sini mereka yang terus seolah-olah diberkati, ya. Tetapi para nabi, ya, orang-orang kudus, orang-orang yang mengikut Tuhan, itu mereka hancurkan. Bahkan dikatakan di sini di dalamnya terdapat darah, ya, artinya mereka adalah orang-orang yang mati syahid, ya. Jadi di satu sisi kita melihat pengaruhnya secara moralitas sangat memburuk, ya, baik secara komersial, secara finansial, maupun secara kehidupan moral, ya. Ya, di sini bercampur baur, tadi saya katakan anggur, hawa nafsu, ya, karena kekayaan, kelimpahan hawa nafsu dan sebagainya. Jadi kalau manusia mengikuti mereka, ya itulah manusia mungkin kita tahu bahwa manusia pada umumnya mengejar kekayaan, ya. Manusia pada umumnya mengejar sesuatu yang mereka ingin dapatkan, ya, seperti yang dikatakan di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6, ya, ayat yang ke-6 dikatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Nah, ini adalah konsep yang benar. Tetapi Babel, kota besar itu, menawarkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang Tuhan ajarkan. Itulah di dalam itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 dikatakan, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ketiga daripada pasal Wahyu pasal yang ke-18 ini, ya, manusia, ya, mereka mengejar, ya, kekayaan, dan mereka jatuh ke dalam jerat. Jadi raja-raja, pedagang-pedagang di bumi, ya, yang bekerja sama dengan perempuan ataupun
Babel besar ini, ya Babel sekali lagi apakah itu satu kota tempat secara hurufiah ataupun suatu sistem, ya. Nah, memang ini merupakan sesuatu yang masih diperdebatkan, ya. Jadi kalau saya itu lebih kelihatannya suatu sistem yang sangat mempengaruhi hidup manusia, ya. Jadi kita melihat ini karena mereka mengejar apa yang tidak diizinkan oleh Tuhan. Akhirnya mereka jatuh ke dalam jerat, jatuh ke dalam berbagai-bagai hawa nafsu yang hampa, yang mencelakakan, dan yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Lalu ayat yang ke-10 adalah satu ayat yang tidak asing bagi kita, ya. Dikatakan di sini karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Nah, di dalam ayat yang ketiga menunjukkan bagaimana manusia begitu dipengaruhi oleh Babel besar itu karena adanya hati yang mengejar, ya hati yang mencintai uang. Memiliki uang tidak salah, memiliki kekayaan tidak salah, tetapi istilah cinta uang itu berarti uang menjadi pusat hidupnya. Uang menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam hidupnya. Uang menjadi sesuatu yang menempati tempat yang seharusnya Allah berada. Sehingga uang itu menjadi berhala di dalam hidupnya. Jadi itu yang dimaksudkan dengan cinta uang, ya. Jadi kalau seandainya kita cinta uang, maka kita akan jatuh, ya. Karena apa dikatakan di sini akar segala kejahatan, ya. Cinta uang itu merupakan akar segala kejahatan. Lalu di dalam kalimat selanjutnya dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jadi itulah yang kita baca tentang Babel besar di dalam ayat yang ketiga tadi, ya, yang membuat kacau akan kehidupan umat manusia di dalam dunia ini, raja-raja, ya, pedagang-pedagang, orang-orang yang sangat berpengaruh juga di dalam dunia ini sangat dipengaruhi oleh Babel besar itu. Ya, kita juga melihat Yudas Iskariot yang pada akhirnya menjual anak Allah hanya dengan seharga 30 keping perak saja. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan, ya, sesuatu yang sangat tidak seharusnya terjadi, ya. Nah, di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 selanjutnya dikatakan peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, supaya memberi dan membagi. Dan dengan demikian mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya. Jadi perhatikan di sini, ya. Kadang-kadang ada orang mempunyai salah konsep menentang orang kaya, ya itu salah. Kekristenan tidak menentang orang kaya. Kekristenan hanya memperingatkan orang kaya supaya di sini dikatakan jangan tinggi hati dan jangan menaruh pengharapan kita kepada kekayaan. Nah, itu yang sebenarnya diajarkan oleh Alkitab. Ya, bukan berarti tidak boleh menjadi orang kaya. Kita melihat banyak orang-orang di dalam Alkitab, ya seperti Abraham, seperti Ayub, ya mereka itu sangat diberkati oleh Tuhan secara material, tetapi mereka juga orang yang sangat saleh di dalam hidup mereka beribadah kepada Tuhan. Jadi mereka menjadi pengurus-pengurus kekayaan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Ya, itu tidak salah. Cuma kalau seandainya karena kekayaan menjadi tinggi hati, nah ini adalah sesuatu sifat sikap yang ditentang oleh Tuhan. Dan juga menaruh pengharapan kepada kekayaan, ini juga merupakan satu sifat, satu cara hidup yang salah, ya, sehingga tidak menyembah kepada Allah, tetapi menyembah kepada kekayaan, ya, menjadikan kekayaan itu sebagai berhala di dalam hidupnya, ya. Jadi itu adalah sesuatu yang salah. Nah, dikatakan Allah
yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu, bukan untuk disembah, bukan untuk membuat kita menyombongkan diri, tetapi untuk kita nikmati. Lalu di dalam ayat yang ke-18 sekali lagi menggunakan istilah peringatkanlah agar mereka berbuat baik. Jadi menjadi pengurus kekayaan yang Tuhan percayakan supaya menjadi saluran berkat di dalam hidup kita. Ya, seperti pada waktu Tuhan memanggil Abraham, Tuhan berkata, "Aku akan memberkati engkau dan engkau akan menjadi berkat bagi segala bangsa." Nah, itulah tujuan Allah memberkati kita, tujuan Allah mempercayakan segala sesuatu yang saat ini kita miliki. Ya, itu yang sebenarnya diajarkan di dalam Alkitab supaya kita sungguh-sungguh mempunyai konsepsi yang benar tentang materi. Kita tidak menentang materi, kita tidak menjelek-jelekkan uang atau kekayaan, tetapi kita mengikuti instruksi yang diberikan oleh Alkitab, bagaimana kita hidup tetap berfokus kepada Tuhan dengan hati yang takut akan Tuhan. Kita memakai apa yang Tuhan percayakan kepada kita, baik itu kekayaan, baik itu talenta, baik itu pengetahuan, baik itu pengalaman, ya, baik itu keluarga, ya, segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita, kita pakai sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, ya, agar supaya nama Tuhan dimuliakan. Nah, kita melihat kota Babel tidak demikian. Ya, nah, kota Babel yang dihancurkan itu karena pertama mereka terlibat dengan setan, terlibat dengan roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat sudah merajalela di sana. Yang kedua, mereka merusak bangsa-bangsa. Ya, bangsa-bangsa menjadi mabuk karena hawa nafsunya. Yang ketiga, mereka merusak raja-raja dan juga mereka merusak para pedagang karena materialisme kasar mereka. Jadi itulah ya yang membuat alasan-alasan mengapa Tuhan menghukum, ya, Tuhan menghancurkan, ya, kota Babel yang besar itu. Lalu kemudian kita melihat di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8 itu setelah adanya prediksi tentang rencana Allah untuk menghancurkan kota Babel, ya, yang kita lihat juga di dalam pasal sebelumnya. Tuhan menggerakkan binatang yaitu antikristus untuk menghancurkan Babel itu, ya. Jadi kita melihat prediksinya itu dan kemudian Tuhan menasihatkan orang-orang yang hidup di bumi pada periode waktu itu, ya. Jadi masih ada nasihat kepada orang-orang yang hidup di dalam dunia ini, ya, walaupun sebagian besar orang sudah dipengaruhi oleh Babel, ya, termasuk kalangan raja-raja, termasuk kalangan pedagang-pedagang, ya, bangsa-bangsa di bumi, mereka sudah sangat dipengaruhi, tetapi masih ada orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Jadi sebenarnya setiap kali kita melihat adanya peringatan-peringatan yang demikian, ya, seperti yang ada nanti kita baca di dalam ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-8, itu merupakan tawaran anugerah Tuhan, ya, supaya manusia mau kembali kepada Tuhan, supaya manusia mau keluar daripada bangsa itu, keluar daripada kota Babel, keluar daripada sistem agama mereka, sistem komersial mereka, sistem moral mereka, supaya kembali kepada Tuhan, ya, supaya mereka tidak ikut dihancurkan oleh Tuhan. Jadi itu adalah himbauan untuk pemisahan. Jadi di dalam ayat yang keempat kita melihat himbauan untuk pemisahan, dan ayat yang kelima sampai ke-8 kita akan melihat alasan-alasan mengapa kita dihimbau, ya, untuk, ya, orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan dihimbau untuk memisahkan diri daripada kota dan sistem Babel itu, ya. Jadi itu adalah
yang akan kita lihat sekarang ini, ya. Jadi di dalam ayat yang keempat dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata. Jadi sekali lagi, lalu aku mendengar, yaitu kelihatannya seperti kronologi. Memang ini adalah kronologi, tetapi kronologi yang tidak ada di dalam kronologi besar daripada kitab Wahyu. Ya, ini terjadi bisa sebelum pasal yang ke-16. Sekarang kita membahas pasal yang ke-18, tapi kejadian ini terjadi sebelum pasal yang ke-16. Ayat yang ke-19, karena pasal 16 ayat ke-19 mengatakan Tuhan menumpahkan cawan itu, ya, Babel itu dihancurkan. Tetapi pasal yang ke-18 ini kembali memberitahukan kepada kita apa yang sedang terjadi, nasihat-nasihat Tuhan kepada orang-orang supaya kembali kepada Tuhan. Jadi di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Ya, jadi kita melihat ini juga dinubuatkan oleh Yeremia. Ya, kalau kita membaca Yeremia pasal yang ke-50 sampai pasal yang ke-51, ya, kalau saudara nanti ada waktu, saudara mau lebih tahu tentang keadaan Babel, saudara juga boleh membaca ya di dalam Yeremia pasal yang ke-50 sampai pasal yang ke-51. Di situ berbicara tentang nubuatan tentang kehancuran Babel, ya. Jadi kita akan melihat dengan sangat jelas, dan di situ juga dinasihatkan kepada umat Tuhan untuk keluar, ya. Dikatakan di dalam Yeremia pasal yang ke-50 ayat yang ke-8, larilah dari tengah-tengah Babel, dari negeri orang-orang Kasdim, keluarlah, jadilah seperti kambing-kambing jantan yang mengepalai kawanannya. Nah, lalu di dalam ayat yang ke-45, ya, di dalam Yeremia, ya, pasal yang ke-51 ayat yang ke-6 dikatakan, larilah dari tengah-tengah Babel, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya, supaya kamu jangan tertumpas karena kesalahannya. Sebab inilah waktu pembalasan bagi Tuhan, ia membayar ganjaran kepadanya. Ya, lalu kita juga melihat di dalam Yeremia pasal yang ke-51 ini adalah ayat yang ke-45, ya. Bukan ayat yang ke-6. Ayat yang ke-45 dikatakan, keluarlah dari tengah-tengahnya, hai umatku, hendaklah setiap orang menyelamatkan nyawanya dari murka Tuhan yang menyala-nyala itu, ya. Jadi kita melihat beberapa pasal di sini mengatakan bahwa orang-orang atau umat-umat Tuhan itu disuruh keluar, ya, melarikan diri daripada tengah-tengah Babel, ya. Jadi di dalam Yeremia itu berbicara tentang bagaimana umat Tuhan harus lari daripada Babel. Nah, ada orang mengatakan apa yang dikatakan di sini sudah digenapi, ya, pada waktu kota Babel, ya, kerajaan Babel, ya, dihancurkan banyak, ya. Akan tetapi sebenarnya tidak demikian, karena kita tahu bahwa di dalam kota Babel itu pada waktu kota Babel dihancurkan, ya, khususnya di dalam Daniel, kitab Daniel kita melihat orang-orang Israel tidak melarikan diri daripada Babel. Mereka tetap tinggal di sana. Bahkan kita melihat Daniel, dia tetap berada di kota Babel, ya. Dia menjadi dia berada di bawah beberapa generasi raja-raja, baik dari Babilonia maupun raja-raja dari Persia, ya. Pada waktu Persia datang menghancurkan Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, kita melihat Daniel masih tetap tinggal di bawah kekaisaran Persia, yang melayani di bawah Cyrus, Darius, ya, dan sebagainya adalah raja-raja Persia. Jadi dari situ kita dapat melihat bahwa apa yang dinubuatkan oleh Yeremia itu tidak sepenuhnya digenapi di dalam masa Babilonia di zaman Nebukadnezar. Tetapi kita melihat
bahwa rakyat ataupun orang-orang Israel, umat Tuhan, mereka masih berada di daerah yang tadinya adalah Babilonia, yang kemudian dikuasai oleh kekaisaran Persia itu, ya. Tetapi pada akhirnya, ya, orang-orang Israel atau umat Tuhan itu akan pergi semua, ya, akan pergi semua. Jadi itulah yang menunjukkan kepada kita bahwa nubuatan yang ada di dalam Yeremia pasal yang ke-50 dan pasal yang ke-51 itu sebenarnya tidak digenapi di masa Babilonia yang lama, tetapi akan digenapi di kota Babel besar yang dinubuatkan di dalam Wahyu pasal yang ke-18 ini, ya. Nah, jadi saya harap kita dapat mengerti, ya. Nah, kalau saudara di sini masih bingung, nanti bisa kembali mendengar akan rekaman, ya. Kalau seandainya masih bingung juga bisa kita diskusikan, ya. Saya akan berusaha untuk menjelaskan sebisa saya, ya. Baik. Lalu kita mengatakan di sini, ya, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Jadi kalau mengambil bagian itu adalah tindakan, mungkin senang ya mengambil bagian, seperti raja-raja di bumi yang tadi dikatakan, seperti pedagang-pedagang yang diperkayakan oleh Babel besar itu, ya. Mungkin pada waktu mereka mengambil bagian, hidup mereka lebih senang, menyenangkan. Pada waktu mereka tidak mengambil bagian, mungkin mereka akan dihancurkan, seperti kita baca nanti di dalam ayat yang ke-24 tadi, ya. Jadi darah-darah orang kudus itu berada di sana, ya. Jadi kita melihat di sini kalau orang-orang yang mau kembali kepada Tuhan, ya, memisahkan diri, tidak mengambil bagian di dalam dosa mereka, mereka akan mungkin menjadi martir, mati karena iman mereka, karena kesetiaan mereka kepada Tuhan. Tetapi mereka tidak turut ditimpa malapetaka-malapetaka. Nah, orang-orang yang seperti tadi dikatakan raja-raja, pedagang-pedagang yang mendapatkan kekayaan, yang mendapatkan faedah daripada Babel besar itu, mungkin mereka kelihatannya makmur pada waktu itu. Tetapi pada waktu malapetaka ditimpakan kepada Babel, mereka juga turut menderita. Ya, itu adalah dua pilihan. Ya, ini sebenarnya adalah prinsip yang sama yang kita alami pada hari ini. Ya, kita juga ditawarkan sesuatu jalan gampang untuk mungkin mendapatkan materi, ya, untuk mendapatkan kehidupan yang kelihatannya menyenangkan. Ya, banyak cara yang dipakai dunia untuk ditawarkan kepada kita, ya, supaya jalan kita gampang kelihatannya, ya. Seperti Tuhan Yesus ditawarkan oleh iblis kalau menyembah Dia memberikan seluruh kerajaan dunia kepadanya. Ya. Itu yang ditawarkan, ya. Nah, kalau kita menolak, ya kita akan dihancurkan. Tapi kalau kita menerimanya, kita mungkin akan menikmati kenikmatan yang bersifat sementara, tetapi kita akan ditimpa malapetaka, malapetaka pada waktu Tuhan mendatangkan hukumannya. Ya, itulah yang Tuhan ingatkan agar supaya umatnya, orang-orang kudusnya mau, ya, melarikan diri daripada Babel yang besar itu, supaya jangan sampai ikut mengambil bagian. Nah, istilah mengambil bagian, ya, kalau di dalam bahasa aslinya, bahasa Greka, itu adalah koinonia, saudara sekalian. Nah, kita tahu istilah koinonia, ya, adalah persekutuan, ya, pelayanan koinonia, ya, persekutuan. Jadi jangan bersekutu dengan mereka, jangan mengambil bagian di sini adalah jangan bersekutu dengan mereka di dalam dosa-dosa mereka. Ya, kita bersekutu dengan Tuhan, kita bersekutu dengan umat Tuhan, kita menjauhkan diri daripada orang-orang ataupun sistem Babel yang ada, ya. Roh-roh antikristus saat ini sudah ada, sistem-sistem Babel, ya. Saat ini juga mulai meraja
rela di tengah-tengah kita. Ya, kita akan melihat tawaran-tawaran yang luar biasa, tetapi kita juga harus sangat berhati-hati ya. Kita harus sangat berhati-hati di dalam Amsal pasal yang ke-22 ayat yang ke-24 sampai 25. Di situ juga dikatakan jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Janganlah bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri ya. Jadi ada juga istilah mengatakan kalau kita mendekatkan diri kepada sesuatu yang hitam, kita akan menjadi hitam ya. Jadi kalau kita mendekatkan diri dengan permata, kita juga akan mengkilat seperti permata. Nah, ada seorang pendeta berkata kalau seseorang suka tidur dengan anjing, lama-lama pasti banyak kutu di tubuhnya katanya. Ya, tapi kita tidak tahu, mungkin anjing di Amerika juga selalu dimandiin ya. Apakah ada kutu atau tidak kita tidak tahu, tetapi dia mengingatkan demikian ya. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini dikatakan jangan bergaul dengan seorang pemarah, lekas gusar ya, karena kita bisa menjadi terbiasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bukan bagi orang lain, bukan orang lain memasang jerat untuk kita, tetapi kita memasang jerat bagi diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita memasang jerat bagi diri kita sendiri, saudara sekalian, kita akan gampang ditarik mereka. Kadang-kadang kita beranggapan, oh saya mendekati orang itu supaya saya dapat mempengaruhi dia. Nah, kita seperti orang berdiri di atas kursi untuk mempengaruhi mereka. Ya. Nah, kita lebih gampang dipengaruhi daripada mempengaruhi. Jadi kita harus banyak berdoa ya supaya kalau memang itu adalah kehendak Tuhan bagi kita untuk mendekati seseorang yang kelihatannya mempunyai konsepsi sistem bubble yang demikian. Ya, kalau itu adalah panggilan khusus yang Tuhan berikan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Ya, kalau tidak, kita harus sangat berhati-hati, ya, sangat berhati-hati, baik di dalam dunia usaha, baik di dalam dunia kehidupan keagamaan, ataupun di dalam segala aspek kehidupan kita. Kita harus selalu berhati-hati, ya. Jadi ini adalah di dalam 1 Korintus juga mengatakan, janganlah kamu sesat pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, jadi ini adalah peringatan-peringatan yang sangat penting untuk kita supaya kita sangat berhati-hati ya. Di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 dan selanjutnya dikatakan janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Nah, memang banyak orang menganggap ini adalah berbicara tentang pernikahan, tetapi ini mencakup segala segi kehidupan ya, karena dikatakan di sini tidak ada persamaan antara kita dengan mereka. Kita adalah di dalam terang, mereka adalah di dalam gelap. Kita berada di dalam Kristus, mereka berada di dalam Belial, yaitu iblis. Ya, saudara sekalian, tidak ada kesamaan. Jadi kita adalah bait Allah, mereka adalah bait berhala. Ya, kita jangan bercampur dengan mereka. Ya, kita harus selalu menjaga diri, berhati-hati supaya jangan sampai dipengaruhi mereka. Kemudian kita melihat di sini di dalam ayat yang ke-15 ya, sekali lagi menunjukkan kepada kita ya alasan mengapa Tuhan menyeru umat Tuhan memisahkan diri daripada Babel dan dosa-dosa mereka, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Jadi ini adalah sesuatu keadaan di mana dosa mereka sudah bertimbun-timbun ya. Nah, saudara sekalian, kelihatannya ini akan berhenti agak cepat karena tadi saya mulai schedule yang baru itu dari jam 7.45, tetapi kelihatannya jam 7.50 lebih baru kita bisa masuk, dan saya sudah mendapatkan peringatan kita hanya ada 10 menit ya, sekarang tinggal 7 menit lebih. Jadi saya akan coba menyelesaikannya ya. Jadi kita melihat di sini dosa-dosa mereka
telah bertimbun ya sampai ke langit dikatakan. Makanya kita diingatkan ya, jangan sampai kita mengambil bagian bersama dengan mereka seperti yang dikatakan di dalam Wahyu pasal yang ke-19 bahwa Tuhan Allah mengingat akan kejahatan mereka sehingga menghukum mereka. Ya, itu adalah sesuatu yang akan Tuhan lakukan. Kemudian di dalam ayat yang ke-6 dikatakan di sini bahwa Tuhan menghukum mereka itu merupakan suatu balasan ya, terhadap mereka. Ya, suatu balasan terhadap mereka. Mengapa Tuhan melakukan balasan terhadap mereka? Karena mereka juga melakukan pembalasan terhadap orang-orang kudus. Orang-orang kudus dihancurkan karena orang-orang kudus tidak mau menyembah kepada mereka. Jadi kita melihat di sini Tuhan tidak hanya membalas kejahatan mereka, bahkan dikatakan diberi 2 kali lipat. Ya, 2 kali lipat. Itu adalah sesuatu hukuman Tuhan yang sangat berat untuk orang-orang yang mengambil bagian di dalam sistem ya, di dalam sistem kejahatan daripada Babel, kota besar itu. Kemudian kita melihat di dalam Yeremia juga dibuatkan bertempik soraklah menyerangnya dari segala pihak. Dia sudah menyerah. Ya, jadi kita melihat dikatakan Babel sudah rebah, sudah runtuh karena itu adalah pembalasan Tuhan. Tuhan sendiri yang melaksanakannya. Ya, jadi keruntuhan Babel itu karena Tuhan yang melaksanakannya. Ya, di dalam ayat yang ke-29 kita melihat Tuhan membalas akan segala kejahatan. Karena Babel mempengaruhi raja-raja, mempengaruhi pedagang-pedagang, mempengaruhi bangsa-bangsa. Ya, kita melihat Tuhan akan melakukan pembalasan terhadap mereka. Ya, di dalam Yeremia pasal yang ke-16 juga menunjukkan tentang apa yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6 tentang membalas, mengganjar mereka 2 kali lipat kesalahan mereka. Suatu yang sangat luar biasa. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-7 merupakan alasan ketiga ya, mengapa orang-orang kudus harus memisahkan diri daripada mereka. Dikatakan di sini, berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah ia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertakhta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah bergabung. Jadi saudara sekalian, kita melihat di sini ya kesombongannya, ya kesombongannya. Saya rasa saya akan menyimpan yang ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 untuk digabungkan dengan ayat-ayat minggu depan ya, karena saya tinggal 4 menit. Saya tidak tahu apakah kalau putus bisa sambung lagi ya. Jadi saya pikir kita malam ini sampai di sini dulu dan kita masuk di dalam doa ya. Ya, mari kita berdoa.